the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, sing it like you believe it tonight. I believe. Yes, I believe in you. I believe, Lord. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, lift your voice. I believe in God our Father, I believe in Christ the
beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing your name, Lord. Love to sing who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. Your side.
kita nikmati satu kemurahan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersama-sama boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Dan kita tahu kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat, tidak pernah terbatas oleh waktu. Kita senantiasa boleh merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita menaikkan syukur kita buat Tuhan yang besar, buat Allah yang besar. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapakku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak, kami berterima kasih untuk hari ini yang Engkau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku
Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan membuka ibadah kita dengan doa berkat. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan melimpah dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan melalui ibadahnya, diberkati Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorak baik Tuhan. Amen. Kita memuliakan nama Tuhan. Amen. Karena bukti karya nyata bagi kita Yes. semua. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin, haleluya. Yes. Kita bersorak bagi Tuhan. Kita memuliakan nama-Nya hari ini. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Amin. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin, haleluya. Saya, Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara yang online mendapatkan berkat pagi ini. Amin, haleluya. Ya, kecap dan lihatlah betapa Dia baik buat saya dan saudara. Amin. Haleluya.
Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Yes, amin. Haleluya, Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu
Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian. Kami bersyukur Tuhan hadir dan membuat kami bersuka cita melalui puji-pujian, dan kami diberkati melalui puji-pujian ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, Roh Kudus membantu kami untuk mengerti, sehingga firman itu makin membuat kami kuat, membuat kami bertumbuh, membuat kami bisa melewati berbagai hal yang sulit yang kami hadapi. Karena firman itulah yang jadi sumber kekuatan, dan firman itu yang memandu hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat yang mendengarkan. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti, dan marilah kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, firman yang sangat kita butuhkan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Tanah Goshen dibedakan oleh Allah, bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini kita membicarakan orang Israel dibedakan karena iman, ya, dibedakan oleh Allah karena iman. Dan ini juga yang membuat orang Mesir membedakan bangsa Israel karena iman. Saudara dikasih, kita membaca dalam Keluaran 8 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan ikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan ikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat ikan, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Israel ditempatkan di tanah Goshen bukan hanya karena orang Israel sebagai orang Ibrani ditempatkan sebagai orang asing di sana, tetapi juga karena mereka berbeda kepercayaan, berbeda agamanya, berbeda imannya. Saudaraku, karena berbeda iman, karena dia bangsa yang lain, maka dia ditempatkan di satu tempat yang berbeda. Wow, saudara, ternyata Sarah sudah ada sejak zaman Firaun. Sarah yang biasa kita dengar, suku, agama, ras, saudaraku, yang membuat suku Israel itu dibedakan. Juga itu terjadi di berbagai negara. Dan tentu saudaraku, ini sesuatu yang tidak baik, yang sudah diwariskan dari sejak zaman Firaun. Saudara-saudara, orang Mesir mempunyai kepercayaan yang mereka anut sejak nenek moyang mereka. Mereka mempercayai Tuhan dan Allahnya. Mereka menyembah Tuhan dan Allahnya yang mereka percayai. Israel juga sama. Mereka mempercayai Allah mereka, yaitu Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Perbedaan ini,
saudara, semakin jelas ketika orang Israel dan orang Mesir hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lainnya. Dan puncaknya adalah ketika orang Israel akan keluar dari Mesir untuk tinggal di negerinya sendiri, yaitu Kanaan. Dan pada puncaknya, saudaraku, orang Israel mohon izin baik-baik. Mereka mohon kepada Firaun, mereka berdoa kepada Allahnya, dan perkataan Musa yang disampaikan yang adalah firman Tuhan yang sangat terkenal adalah biarkan umatku pergi. Ya, tadi kita baca biarkan umatku pergi untuk beribadah, biarkan umatku pergi untuk melakukan ibadahnya. Saudara-saudaraku, kerja paksa sudah menjadi keseharian orang Israel. Bagi orang Israel tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk senang-senang. Pekerjaan orang Israel adalah membuat batu bata dan mengumpulkan jerami. Jerami dikumpulkan untuk bahan membakar batu bata yang terbuat dari tanah liat. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah, karena semua itu dikerjakan untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan bangsa Mesir. Dan Israel sangat menderita, Israel sangat sengsara. Dalam Keluaran 5 ayat 1, saudara, saya bacakan demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Amin. Biarkan umatku pergi untuk beribadah, biarkan umatku pergi untuk mengadakan persembahan kepada Allah. Saudaraku, alasan orang Israel keluar dari Mesir adalah untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan, untuk beribadah. Beribadah kepada Allah yang mereka percayai. Karena selama ini mereka tidak diberi kesempatan. Selama ini mereka hanya bekerja saja terus-menerus, siang dan malam, tidak mengenal waktu, sehingga beribadah pun mereka tidak bisa. Saudaraku, ada saudara yang tidak bisa beribadah kalau hari Minggu. Saudaraku, ada banyak kita tidak bisa beribadah, bukan karena pekerjaan, bukan karena kewajiban-kewajiban lain, tapi kita beribadah dengan alasan-alasan yang lain. Saudaraku, kita seperti masih jadi budak di Israel. Saudaraku, biarkan umatku pergi, bukan untuk senang-senang, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk ibadah. Ibadah yang gak bisa mereka lakukan di Mesir karena dibedakan. Dibedakan karena kepercayaannya, dibedakan karena imannya, dibedakan karena berbeda, tidak sama agamanya. Saudaraku, sebagai orang percaya yang di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan orang Kristen, bukankah seringkali kita juga mengalami hal yang sama? Dibedakan karena kepercayaan yang tidak sama. Lebih parah lagi, saudara, dibedakan karena warna kulit yang tidak sama, dibedakan karena suku yang tidak sama. Parah memang, saudara, tetapi itu bisa terjadi pada siapapun di dunia ini, termasuk kita. Tapi jangan kecil hati, saudara. Memang itulah kita sebagai orang Kristen, dibedakan karena imannya. 1 Petrus 2 ayat 11-12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang berbeda dan juga dibedakan, milikilah cara hidup yang baik, supaya kalau orang memfitnah sebagai durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Saudaraku, difitnah sebagai durjana. Apa sih durjana? Saudaraku, kita lebih sering mendengar dan mengalami difitnah sebagai kafir. Ya. Difitnah sebagai kafir hanya berbeda agama, karena berbeda iman, beda yang dipercayai. Saudaraku, karena berbeda kita difitnah. Tetapi saudara, kalau kita katakan, tunjukkanlah perbuatanmu yang baik, jangan ada celah. Jangan ada celah sehingga orang bisa memfitnah kita sebagai orang kafir, sebagai orang durjana. Perbuatan baik pasti nggak ada yang bisa memfitnah itu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, orang Israel dibedakan dan disertai oleh Tuhan. Perbedaan yang dilakukan oleh Firaun direspon oleh Musa. 10 kali dihalangi keluar dari Mesir oleh Firaun, tidak membuat Musa dan orang Israel patah semangat. Mereka terus berulang memohon agar diizinkan pergi dari Mesir. Berulang mereka memohon, berulang mereka datang kepada Firaun. Dan Firaun menghalangi walaupun Tuhan telah mengirimkan tulah yang berganti-ganti, tetapi Firaun tetap keras hati. Tetapi Israel tidak henti-hentinya. Mereka terus memohon untuk dibebaskan. Keluaran 7 ayat 10 sampai 13. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli Mesir, ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, tanda ajaib yang diperbuat oleh Musa dan Harun bukan untuk adu unggul atau adu kesaktian. Saudara-saudaraku, seringkali ini terjadi dalam dunia magic, ya, adu unggul, adu kesaktian. Tetapi ini bukan, saudara. Di sini yang terjadi adalah Allah ingin orang Mesir melihat perbedaan antara orang yang disertai Tuhan dan yang tidak disertai Tuhan. Bukan untuk adu unggul atau siapa yang lebih hebat. Allah ingin supaya orang Mesir tahu Allah orang Israel ada bersama orang-orang Israel. Demikian juga kita orang-orang percaya, saudara. Mujizat dan tanda ajaib bukan untuk demo, bukan untuk show off, bukan. Kalau kita mengalami mujizat, kalau dalam satu ibadah terjadi mujizat, Allah ingin menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai orang-orang percaya. Tuhan membedakan antara orang percaya dan yang tidak percaya. Markus 16 ayat 17 dan 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 20.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saudara, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang meneguhkan. Jadi tanda ajaib untuk kepentingan siapa? Untuk meneguhkan firman. Mujizat, tanda ajaib adalah untuk meneguhkan firman dan juga menjadi tanda penyertaan Tuhan bagi orang beriman. Dan inilah cara Tuhan membedakan kita saat ini, yaitu penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang beriman. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, inilah yang membuat kita saat ini dibedakan, yaitu karena kita percaya pada Yesus, satu-satunya jalan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus. Nah, karena kepercayaan inilah, saudara, kita dibedakan. Perbedaan yang saat ini semakin jelas karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya ada satu jalan untuk sampai kepada Bapa. Hanya ada satu jalan untuk sampai ke surga. Hanya ada satu jalan untuk keselamatan. Tidak ada jalan lain, tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Jalan itu adalah Yesus. No other way. No way, only Jesus. One way, only Jesus. One way. Hanya satu jalan, yaitu Yesus. Ayat yang sangat kita kenal, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Puji nama Tuhan. Sudah itu sangat jelas dinyatakan Alkitab bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus. Inilah yang membuat kita sebagai orang Kristen dibedakan. Dibedakan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibedakan karena kita mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat pribadi kita. Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan umat manusia, hanya Yesus. Saudaraku, di tengah masa pandemi ini, marilah kita tetap pada iman percaya kita kepada Yesus. Sekalipun dibeda-bedakan, jangan pernah kita goyah. Sekalipun dibeda-bedakan, kita tetap kokoh pada pendirian kita, percaya kepada Yesus. Jangan goyah hanya karena dibeda-bedakan. Justru inilah saat perbedaan itu nyata dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Inilah masa perbedaan itu semakin nyata. Bagaimana kita disertai Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga kita, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita di masa pandemi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Seringkali kami mengalami perbedaan, diskriminasi karena iman kami kepada Yesus. Tetapi kami bersyukur kami punya Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Bukan hanya satu-satunya jalan, tapi satu-satunya pemelihara hidup kami, satu-satunya yang memberi kami damai dan sukacita serta kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan tolong umat-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan tolong jemaat Tuhan. Karena ketika dibeda-bedakan, tidak mudah setiap kami untuk menghadapinya. Tetapi kami tahu Tuhan memberi kami kekuatan, keteguhan hati, sehingga kami bisa tetap berpegang erat pada salib Tuhan, tidak goyah, bahkan kami makin terus bertumbuh dalam Tuhan.
Terima kasih banyak. Memberkati semua jemaat yang mendengarkan firman ini, biar firman ini jadi berkat bagi pribadi, bagi keluarga, sehingga umatmu semakin kuat dalam menjalani kehidupan di tengah keragaman yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin kami hari ini. Kami menyelesaikan ibadah kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita dan bahagia, karena Tuhan ada bersama kami, Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sekian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.